Hey Skrulls, trailer dari film Spider-Man No Way Home akhirnya dirilis setelah kemarin sempat bocor versi low res-nya nih guys. Nah, ada banyak kejutan yang muncul di trailer ini dan gue super excited buat nge-breakdown scene per scene dan ngeliat semua detail yang ada di trailer ini. Nah, kemarin trailernya sempat bocor nih guys. Ini lumayan bikin repot pihak Marvel dan Sony dan langsung gerak cepet buat take down semua trailer-trailer yang bocor di sosial media ini. Tapi yang namanya sosial media emang agak susah buat dikontrol ya. Nah, trailer ini bocor mendekati event dari CinemaCon di mana akhirnya di event ini trailer dari Spider-Man No Way Home ditayangin secara perdana. Well, di video kita kali ini gue bakal nge-breakdown trailer ini dan ngeliat setiap detail yang ada di sini. So, welcome to Breakdown Channel Universe bareng gue Rian. Langsung kita breakdown trailer Spider-Man No Way Home. Trailer dibuka dengan scene yang nunjukin Peter Parker dan MJ yang lagi rebahan di atas gedung dengan dialog di antara mereka berdua. Nah, momen ini sebenarnya udah sering terjadi di versi komik dan film Spider-Man Sam Raimi saat Peter rebahan berdua sama MJ sambil ngobrol romantis gitu. Nah, MJ lagi ngebacain berita yang ada di koran tentang kasus Spider-Man yang ketahuan identitas aslinya sebagai Peter Parker. Nah, MJ ngebacain satu headline berita yang menurut dia bagus, yang isinya kayak gini nih. Beberapa orang berpendapat kalau kekuatan Peter adalah kemampuan dari laba-laba jantan menghipnotis laba-laba wanita. Bagian berita ini udah pasti adalah salah satu berita hoax yang beredar di masyarakat, yang relate banget dengan yang terjadi saat ini di dunia. Karena di sini Peter lebih memilih untuk kabur dan bersembunyi dibanding mencoba membersihkan namanya yang sekarang jelek karena hoax yang dibuat sama Mysterio di film sebelumnya. Nah, kekuatan ini sebenarnya beneran ada loh di komik dan jadi referensi buat kekuatannya Spider-Woman yang di komik bisa mengendalikan orang pakai veronom, zat yang ada di dalam tubuhnya yang berguna untuk memikat orang lain. Masih di scene yang sama, MJ yang masih ngegodain Peter dengan ngebaca berita-berita lucu tentang dirinya ini terus diminta berhenti sama Peter yang dibalas dengan "Yes, my Spider-Lord," kata si MJ gitu. Nah, Spider-Lord ini sebenarnya ada loh karakternya, atau lebih benernya adalah Lord Spider, di mana dia mendapatkan kekuatannya dari radiasi nuklir yang menyatu dengan DNA-nya dan bikin dia jadi punya kekuatan Spider. Tapi nggak relate sih sama yang ada di trailer ini, tapi referensi aja. Masih di atap, Peter bilang ke MJ, bisa nggak sih kita duduk seharian di sini di bawah keadaannya lagi gila banget. Ini menjelaskan keadaan kota setelah berita hoax Mysterio ini tersebar, di mana mungkin warga New York mulai menyalahkan Spider-Man dan percaya sama berita hoax yang disebar sama J. Jonah Jameson. Tapi nggak menutup kemungkinan, ada juga warga yang membela Spider-Man dan percaya kalau berita yang beredar adalah berita bohong. Atau sekedar membela karena bagaimanapun si Spider-Man ini adalah hero yang juga terlibat dalam proses ngalahin Thanos di Avengers Endgame. Jadi kondisi New York mungkin terbelah dua antara yang membela Spider-Man dan yang menyalahkan Spider-Man. Dan tentunya ini dibumbui sama berita-berita hoax yang berkeliaran di media-media yang juga dimotorin sama J. Jonah Jameson dan Daily Bugle-nya. Bahkan udah mulai berkembang berita-berita yang gak penting kayak berita yang dibaca sama si MJ tadi. Masih di sini di atas atap, kita bisa ngeliat tulisan di koran MJ, Spider-Minion, di mana terlihat ada gambar karikatur dari Spider-Man dan dua orang lainnya di belakang. Nah, sepertinya bukan cuma Peter nih yang kena masuk berita, tapi teman-temannya juga ikutan masuk berita, di mana dua karikatur di belakang ini adalah Ned dan MJ. Berikutnya scene berpindah ngeliatin lanjutan dari akhir film Far From Home, di mana setelah berita identitas Peter ditayangkan, Peter dan MJ terus langsung kabur panik, di mana seluruh Videotron di New York menayangkan berita ini. Terdengar juga suara dari J. Jonah Jameson yang bilang, itu benar, Spider-Man faktanya adalah Peter Parker. Dan Videotron terus berubah nunjukin muka setengah Peter dan setengah Spider-Man dengan tulisan Public Enemy nomor 1. Nah, ini nih yang jadi biang yang menggiring opini masyarakat untuk ngejatohin Peter Parker. J. Jonah Jameson. Kelihatan banget dia nafsu banget nih buat ngancurin si Peter Parker. Tujuannya apa? Ada banyak kemungkinan. Bisa aja si Om Botak ini memang obses aja sama Spider-Man kayak yang kita tahu di film Spider-Man Tobey Maguire atau Sam Raimi. Atau bisa juga si Om Botak ini udah terafiliasi sama Oscorp yang punya tujuan buat matiin si Spider-Man.
Nah, di komik Amazing Spider-Man issue 20 dan 25, si J. Jonah Jameson ini diceritakan pernah jadi dewan direksi di Oscorp yang bertanggung jawab dalam pembuatan robot Spider Slayer dan menyewa Scorpion buat ngebunuh Spider-Man. Dimana ini sekilas sudah ditis di salah satu mainan Lego resmi Spider-Man No Way Home yang nunjukin robot Spider Slayer dan juga Scorpion yang nyerang Doctor Strange dan juga Spider-Man di Sanctum Sanctorum. Tapi ya, Oscorp juga kan belum pernah ya dimunculin di MCU, jadi J. Jonah Jameson juga belum tentu jadi direksi di sana. So, motifnya apa nih kira-kira? Mungkin kalian bisa bikin teori dan tulis di kolom komentar di bawah ya. Lanjut di scene selanjutnya, kita bisa ngeliat si Peter Parker yang ditahan dan diinterogasi di ruangan sama orang dengan seragam. Dimana di seragamnya tertulis DODC. Tadinya gue sempat mikir kalau dia diinterogasi sama polisi atau NYPD ya, tapi di sini justru sama DODC nih ada tulisannya. So, DODC ini apa sih? Sepertinya DODC ini adalah Department of Damage Control. Departemen ini muncul di film Spider-Man Homecoming sebagai departemen yang membereskan sisa-sisa kekacauan akibat pertarungan superhero. Dimana di Spider-Man Homecoming, DODC ini muncul untuk membereskan atau membersihkan kekacauan dari New York Invasion di tahun 2012 di film Avengers pertama. DODC ini dibentuk oleh Tony Stark dan pemerintah di bawah aturan perintah eksekutif nomor 369B. Nah, kenapa nih departemen ini menginterogasi Peter Parker? Gak mungkin karena kasus tuduhan pembunuhan Mysterio kan? Urusan apa sih damage control sama kasus pembunuhan? Ya mungkin sekarang DODC ini punya tugas atau fungsi baru ya. Atau kasus tuduhan pembunuhan Mysterio oleh Spider-Man ini harus melibatkan DODC karena harus membongkar lagi crime scene di London yang kebetulan memang jadi tempat kacau karena sisa-sisa pertarungan drone Mysterio dan Spider-Man. Dan untuk itu kasus ini berada di bawah wewenang DODC. Saat diinterogasi, si Peter membela diri dengan bilang kalau dia nggak ngebunuh Mysterio, tapi drone lah yang ngebunuh Mysterio. Dimana kalau kita flashback ke Far From Home, ya emang drone yang ngebunuh Mysterio, dan drone ini masih dalam kendali si Mysterio, kalau di filmnya. Dan detektif yang interogasi si Peter ini bilang, ya walau gimana pun, drone-nya ini punya lu Peter. Ya kita tahu lah kalau si Peter ini memang sempat bodoh percaya sama Mysterio dan ngasih akses edit bersama drone-drone-nya ke Mysterio. Dan ini nggak banyak yang tahu dan nggak banyak bukti untuk memperkuat alibi si Peter yang bikin posisi si Peter ini agak berat buat ngelawan tuduhan yang dilayangkan sama dia. Karena dia nggak punya bukti kuat buat ngedukung alibinya. Yang jelas kalah sama si Mysterio yang super niat bikin video ilusi yang jadi bukti super kuat untuk menjatuhkan si Peter Parker. Setelah scene ini kita lihat Peter yang ngebacain dokumen yang udah ditumpuk-tumpuk di depan meja. Dan ada orang make baju putih yang nambahin dokumen lainnya di meja ini. Dimana banyak yang berasumsi kalau ini adalah Matt Murdock alias Daredevil. Yang bakal jadi pengacara Peter untuk ngebuktiin kalau dia nggak bersalah. Kalau lu pada ingat series Daredevil, si Matt Murdock ini memang sering banget pakai baju putih. Dan tangannya memang agak buluan kayak yang ada di scene ini nih. Ini nih fan service banget sih emang, dan gue yakin banyak fans yang pengen banget Matt Murdock jadi pengacaranya Peter. Tapi sayangnya ini harus gue bantah dulu ya, karena kalau kita lihat di scene lain, ada orang pakai baju putih yang masuk ke dalam ruangan interogasi Peter. Yang bisa ya, dia adalah karakter yang pakai baju putih tadi yang numpukin dokumen. Bukan Matt Murdock kan, mukanya aja beda nih. Nah ini mungkin cuma karakter detektif biasa aja yang ditugasin buat ngurusin kasus terkait Peter Parker. Soalnya kalau dilihat dari bentuk badannya aja ini orang agak gemuk sedikit ya. Dan ya kali nih si Daredevil perutnya buncit kayak gini, gak mungkin kan. Ya karakter ini juga gak pakai tongkat buat jalan ya. Jadi memang jelas ini bukan si Matt Murdock. Next scene kita ngelihat adegan video call antara MJ dan Peter. Dimana MJ bilang ke Peter, ada gak sih bagian dimana lu ngerasa lega sama semua ini? Dimana sekarang semua orang udah tahu jadi lu gak perlu sembunyi atau bohong lagi ke orang. Peter lalu ngejawab, catatannya gue gak pernah mau bohong sama lu. Tapi gimana lu bisa ngasih tahu orang kalau lu Spider-Man? Dialog lalu lanjut, Peter bilang, sekarang semua orang udah tahu. Tapi ini bukan tentang gue, ini menyakitkan semua orang. Di sini dijelasin dari dialognya kalau ada semacam konflik di dalam diri si Peter. Bukan hanya tentang dia dituduh jadi pembunuh Mysterio, tapi tentang identitasnya yang sekarang udah kebuka. Dan Peter nggak pengen itu terjadi. Dia nggak pengen semua orang tahu kalau dia, Peter Parker, adalah Spider-Man. Dan ini memang jadi salah satu karakteristik ya dari hero yang satu ini. Dimana di storyline komik sampai ke film-film sebelumnya, identity memang jadi salah satu hal yang penting untuk disembunyikan sama Spider-Man.
Ini supaya musuh-musuhnya yang pernah dia hadapi atau yang akan dia hadapi nggak bisa mengancam orang-orang yang dia sayang untuk dijadikan senjata buat ngelawan dirinya. Karena karakter si Peter Parker ini juga adalah orang yang sayang banget sama orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarga dan teman-temannya. Dan keluarganya ini emang sering banget dijadiin senjata sama musuh-musuhnya buat ngelemahin si Peter Parker ini. Nah, sambil di scene kita bisa ngelihat Peter, Ned, dan MJ yang datang ke kantor polisi. Di mana di depan kantor polisi ada banyak orang yang protes ngebawa spanduk yang kontra dengan Peter Parker. Di spanduk terlihat ada tulisan Devil in Disguise dan orang-orang ini nunjuk-nunjuk Peter dan teman-temannya yang jelas juga pasti maki-maki mereka nih. Di sini Peter megang erat tangannya MJ yang ngasih kita lihat kalau mereka berdua berusaha kuat buat menghadapi cacian-cacian orang di depan kantor polisi ini. Nah, di scene ini Flash Thompson juga kelihatan dan punya tampilan yang berbeda dengan rambut yang sekarang udah dicat pirang dan lurus nih secara alami. Ini mirip banget kayak tampilannya di versi komik. Scene lainnya ngelanjutin tepat setelah film Far From Home, di mana Peter dan MJ kabur swinging di New York dan helikopter berita ngikutin mereka sampai ke atas jembatan ini. Terus pindah ke scene di mana Peter jalan di sekolahnya dan semua teman-teman sekolahnya ngerekamin dia pakai handphone yang bikin dia jadi risih. Dan di scene lain kita bisa ngeliat Peter dan Aunt May yang kelihatan kaget banget pas rumah mereka didatengin sama polisi. Dimana di momen ini Peter sepertinya akan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi atas kasus pembunuhan Mysterio. Yang kemudian lanjut ke Ned dan Aunt May yang di sini juga harus diinterogasi sama polisi tentang kasus yang menimpa Peter. So, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Peter lanjutin dialog di trailer dengan bilang kalau dia bakal benerin semua ini. Peter dapat inspirasi dari dekorasi Halloween yang dia lihat di kantin sekolahnya, di mana dekorasi ini juga ngejelasin kalau set film ini berada di bulan Oktober. Dekorasi yang memperlihatkan penyihir dengan topinya ini lalu bikin Peter mikir kalau dia bisa minta tolong sama penyihir yang dia kenal. Siapa lagi kalau bukan Dr. Stephen Strange. Di next scene setelah logo Sony, Columbia Pictures, dan Marvel Studios, Peter Parker datang ke Sanctum Sanctorum untuk meminta tolong sama Dr. Strange. Dimana Sanctum ini terlihat putih ketutupan salju sampai ke dalam ruangan. Ini mungkin efek karena genteng Sanctum ini belum dibenerin sama Stephen Strange sejak Hulk ngebolongin genteng ini di film Infinity War. Makanya salju-salju jadi masuk nih ke dalam ruangan ini. Tapi kondisi luar New York nggak ada saljunya ya. Dan ingat, ini sebenarnya bulan Oktober ya, jadi New York nih belum winter seharusnya. Nah mungkin salah satu pintu yang ngarah ke kutub utara ini yang ada di dalam Sanctum Sanctorum ini jadi rusak. Makanya hawa dingin dari salju-saljunya ini sampai masuk ke dalam ruangan lewat door ini. Ingat kan di dalam Sanctum ada jendela yang bisa ngarah kemana aja di film Doctor Strange 1. Nah, gua punya teori yang cukup unik. Nah, pintu ini ngarah ke kutub utara kah atau ke tempat ini? Tahu kan tempat ini di mana? Yes, ini adalah tempat di mana Wanda akhirnya menyendiri setelah event di WandaVision. Nah, bisa jadi biar deket sih Dr. Strange buat mantau Wanda, dia sengaja ngarahin salah satu doornya ke sini. Dan efeknya, salju-salju yang dari pegunungan ini juga masuk ke sanctumnya dan menuhin seisi sanctum. Nah, Peter yang masuk ke dalam sanctum lalu disambut sama Dr. Strange yang pakai hoodie sama baju winter dengan boot salju. Ini juga persis dengan mainan Funko yang tersebar dari film ini yang nunjukin si Dr. Strange pakai jaket winter dan bawa-bawa sekop karena repot ngurusin salju di Sanctum Sanctorum ini. Nah, dalam dialognya si Dr. Strange tanya ke Peter, "Ada utang apa nih gue buat ngebantuin lo?" Di sini terjadi dialog lucu antara mereka berdua nih, yang kurang lebih moodnya sama waktu si Dr. Strange ketemu sama Peter di pesawat donat menuju Titan di Infinity War. Dimana Peter bilang, "Sorry udah ganggu, sir." Dia panggil Dr. Strange dengan panggilan sir, dan Dr. Strange bilang, "Please, kita udah nyelamatin setengah universe bersama. Kita udah ngelewatin fase buat lu manggil gue sir." Si Peter terus manggil Dr. Strange dengan panggilan Stephen. Stephen bilang, "Agak aneh sih, tapi ya udahlah, bolehlah." Lalu berpindah ke scene lain, di mana si Peter panik dan ngebuka topeng Spider-Man-nya di sebuah ruangan seperti kantin untuk orang-orang homeless. Kalau kita lihat secara lebih detail, kantin itu punya nama FEAST. Dimana kalau di komik, FEAST ini adalah kepanjangan dari Food Emergency Aid Shelter and Training, sebuah proyek charity untuk membantu orang-orang homeless yang dibuat oleh seorang villain bernama Mr. Negative. Di mana organisasi ini adalah kedok untuk menjadikan tempat itu sebagai basis operasi dari gengnya bernama Inner Demons. Nah, di sini Peter kelihatan memakai suit hitam dengan ornamen emas yang sepertinya adalah Black Oak suitnya.
Ofisialnya disebut sebagai Black Gold Suit. So, apa fungsi dari suit ini? Black Oak Suit kalau di game Spider-Man juga dikenal sebagai Anti-Oak Suit, suit yang dipakai buat ngelawan Dr. Octopus. Yes, kita tahu di sini Peter bakal ngelawan Dr. Octopus, jadi mungkin suit ini punya fungsi yang sama. Tapi dari mainan yang tersebar dari suit ini terlihat ada ornamen seperti Magic Circle milik Dr. Strange yang muncul di bagian dada. Jadi suit ini bisa jadi didapat dari mantra sihir Dr. Strange yang mengubah suit merah hitamnya menjadi hitam gold dengan tujuan fungsi tertentu. Apa itu? Mungkin ada hubungannya dengan jelajah multiverse yang disebut jadi masalah di film ini. Atau bahkan bisa jadi Dr. Strange ngasih Peter salah satu benda magis atau artefak dengan kekuatan tertentu untuk ngebantu Peter ngelawan musuhnya, sama seperti Cloak of Levitation punya Dr. Strange. Nah, kita juga ngelihat di scene lain di mana Peter seperti diajarin tentang magic sama Dr. Strange, nunjukin mirror dimension, multiverse dan hal-hal aneh lainnya sama Dr. Strange yang sama seperti waktu Dr. Strange diajarin sama The Ancient One. Ini bisa jadi Dr. Strange memang sengaja ngelatih Spider-Man untuk menjadi sorcerer seperti dirinya. Sehingga si Peter ini akhirnya memiliki benda magicnya sendiri yang akhirnya ngebentuk suit black goldnya dia ini. Dimana kalau kita perhatikan bagian gold di tangannya ini memang seperti ada motif-motif magic khasnya Dr. Strange. Scene lalu berpindah di mana terlihat si Spider-Man yang dikerumunin orang-orang di depan pintu masuk subway. Beberapa ada yang merekam, beberapa ada yang kelihatannya protes. Lalu pindah lagi ke scene di Sanctum Sanctorum, di mana si Peter ngejelasin ketika Mysterio nge-reveal tentang identitas dirinya ini, hidupnya dia jadi kacau. Peter terus minta sama Dr. Strange, mungkin Strange punya cara untuk bisa bikin si Mysterio nggak nge-reveal tentang identitasnya ini, alias mengembalikan keadaan. Terus karakter Wong muncul dan bilang sama Strange, jangan gunakan mantra itu. Dr. Strange terus bilang, oke, nggak akan. Si Wong pergi, terus si Dr. Strange ngedipin mata ke Peter Parker. Nah, scene ini kayaknya bakal connect dengan film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ya, dimana di sini Wong pergi pamitan untuk pergi liburan dan bertarung di film Shang-Chi seperti yang kita lihat di trailer Shang-Chi yang ada Wongnya ngelawan Abomination. Next, Dr. Strange dan Peter lalu pergi ke basement Sanctum Sanctorum dan Dr. Strange ngelakuin ritual dengan menuangkan cairan ke dalam botol. Terus juga kelihatan si Dr. Strange seperti menarik helai rambut yang sepertinya menggunakan rambut dari Peter Parker, sama seperti yang dia lakukan waktu ngebantu Thor nyariin Odin di film Thor Ragnarok. Dr. Strange lalu mengucapkan mantra, dunia akan lupa kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Peter lalu kaget dan mengganggu ritual ini dengan nanya, serius semuanya? Bisa nggak beberapa orang aja tetap ingat? Dr. Strange terus bilang bukan begitu cara mantranya bekerja. Peter terus tetap ngegangguin. Dia bilang MJ bakal lupa tentang semua yang pernah kita lakukan. Strange terus bilang stop ngerusak mantranya. Peter terus bilang ya Tuhan, terus Ned gimana? Dia kan best friend gue. Cerewet Peter lanjut, terus Strange terlihat kesulitan nahan kekuatan magic ini yang terus suruh si Peter ini diam. Nah, ritual ini ngebentuk seperti satu lingkaran yang ngelilingin mereka yang akhirnya lingkaran ini kayak ngebuka sekitar ruangan ke satu dimensi. Dimana kelihatan ada semacam kekuatan warna-warni, terus terlihat juga seperti lorong waktu. Dimana Dr. Strange terus mencoba mengecilkan circle yang mengelilingi mereka ini. Peter lalu nanya, apa yang barusan terjadi? Gue coba balik dari awal ya buat ngejelasin scene ini. Di sini Peter jelas-jelas meminta bantuan Dr. Strange untuk memutar waktu dan mengubah hal yang pernah dilakukan sama Mysterio. Tapi kita tahu kalau itu nggak mungkin dilakukan karena bukannya akan mengubah kondisi dari Spider-Man saat ini, justru itu akan menciptakan timeline bercabang jika mereka mengubah hal yang seharusnya terjadi. Nah, di sini Dr. Strange nawarin mantra yang lain, di mana mantra ini mampu menghapus ingatan umat manusia terhadap satu hal. Di sini untuk bikin semua orang lupa siapa itu Spider-Man. Wong nggak setuju karena akan ada konsekuensi dari mantra itu, meskipun kita nggak tahu konsekuensinya itu apa. Nah, storyline ini sebenarnya diadaptasi dari storyline komik The Amazing Spider-Man One More Day dan juga One Moment in Time, yang sebenarnya pernah gue prediksi sedikit di video penjelasan ending Far From Home. Di mana di komik diceritakan di kejadian Civil War, Spider-Man memilih untuk mendukung Superhuman Registration Act atau istilah di MCU itu Sokovia Accord. Di mana di hadapan publik, Spider-Man nge-reveal tentang identitas dirinya yang sebenarnya adalah Peter Parker. Keputusan ini akhirnya disesalin sama Peter karena takut impact dari terbongkarnya identitas dia ini ke publik bakal membahayakan keluarganya dari musuh-musuh yang pernah dia lawan. Nah, bener aja, setelah kejadian Civil War berakhir, Aunt May ditembak sama orang suruhan dari Kingpin yang bikin Aunt May nyaris mati.
Nah, di posisi yang sulit ini, ditambah lagi Peter yang lagi diburu sama S.H.I.E.L.D., Peter terus digoda sama Mephisto yang ngasih tawaran buat nyelamatin Aunt May dengan harga kalau dia harus ngorbanin pernikahannya dengan MJ. Ini lumayan bikin Peter dan MJ ini jadi galau ya. Nah, berlanjut di storyline One Moment in Time, MJ dan Peter lalu minta bantuan Dr. Strange untuk mengembalikan kerahasiaan identitasnya. Dr. Strange lalu bersama Tony Stark dan Reed Richards bekerja sama menciptakan mesin yang bisa membuat semua orang lupa tentang Peter Parker adalah Spider-Man, kecuali Peter dan Mary Jane. Jadi ini agak-agak mirip lah ya storyline-nya dengan melibatkan Dr. Strange di dalam krisis identitas rahasia yang dihadapi sama Peter Parker. Nah, berlanjut ke trailer. Sepertinya mantra dan ritual yang dibikin sama Dr. Strange dan Peter di sini ngasih efek tertentu di universe, di mana terjadi semacam efek yang mengakibatkan adanya multiverse. Tapi kan nggak mungkin ya, karena salah satu mantra aja bisa ciptain multiverse ini. Ini pasti ada trigger lain nih. Nah, menurut gue kayaknya ritual itu nggak ada pengaruhnya sama multiverse. Yes, bisa aja si Dr. Strange ini ngeyel ngucapin mantra yang berbahaya padahal udah diperingatin nih sama Wong. Tapi nggak mungkin sampai berdampak ke terjadinya multiverse. Justru sepertinya ritual ini terjadi berbarengan sama pecahnya multiverse yang terjadi di series Loki. Dan mungkin juga berbarengan sama Wanda yang ngeluarin kekuatannya di episode terakhir WandaVision. Atau mungkin juga bareng sama Wanda yang tiba-tiba dengar suara anak-anaknya waktu dia lagi ngeluarin astral projectionnya di post credit scene WandaVision. Dimana dari scene waktu mantra ini dilakukan, kita bisa sekilas ngelihat atmosfer yang sama kayak di tempat He Who Remains di series Loki. Vibe-nya agak-agak sama nih, warna-warna ungu. Nah, jadi bisa jadi ini yang bikin Dr. Strange juga jadi ngeh sama pecahnya multiverse karena kejadiannya ini terjadi bersamaan atau bareng. Nah, yang kasihan adalah yang tadinya Dr. Strange sama Peter cuma ngadepin masalah identitas Peter doang dan iseng mau bikin dunia lupa sama Peter, sekarang mau nggak mau mereka harus hadepin masalah pecahnya multiverse yang bikin mereka mikir kalau ritual mereka lah yang nyebabin itu. Dan ini bisa terlihat jelas di salah satu scene saat Dr. Strange bilang kalau mereka sudah merusak stabilitas ruang dan waktu. Selain itu di scene lain, Dr. Strange juga ngejelasin sama Peter tentang konsep multiverse yang dia sebut sebagai salah satu level yang mengerikan. Multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Karena memang kejadian multiverse yang terjadi di film ini akhirnya membuat beberapa musuh besar Spider-Man dari universe lain akhirnya muncul dan berhadapan sama mereka. Dimana beberapa scene juga kita bisa ngelihat Dr. Strange yang ngebawa Spider-Man berpetualang ke Mirror Dimension dari kota New York dan juga ke sebuah kereta yang sedang melaju cepat. Dimana ini persis seperti scene saat Dr. Strange dan Mordo kejar-kejaran sama Caecilius di film Dr. Strange pertama. Nah, bisa jadi ini adalah momen saat Dr. Strange melatih Spider-Man soal kekuatan sihir, atau momen dimana Dr. Strange memperkenalkan dunia sihir dan multiverse seperti waktu Ancient One ngebuka mata Dr. Strange dulu. Bahkan di trailer ini kita bisa ngelihat adegan Dr. Strange yang ngeluarin astral projection dari tubuh Peter yang lagi megang kotak artefak yang belum diketahui kejelasan kotak apa ini. Nggak mungkin Mother Box yang pasti ya. Nah, ini sebenarnya mengingatkan kita sama salah satu event di komik Spider-Man One More Day saat Dr. Strange ngeluarin astral projection dari tubuh Peter untuk melatihnya menjelajahi alam astral bernama Astral Plane. So, sama seperti di komik, scene ini bisa jadi adalah momen saat Dr. Strange melatih Peter untuk menggunakan astral projection yang dilakukan Peter dengan bantuan kotak artefak milik Dr. Strange yang sepertinya punya fungsi untuk menahan tubuh fisik dari Peter supaya sosok astralnya bisa dengan mudah keluar. Atau ini justru artefak yang akan digunakan untuk mengubah kostum Spider-Man menjadi hitam emas dan mampu membuat Peter ngeluarin magic circle dari dada dan juga tangannya. Next scene kita lalu bisa ngelihat Happy Hogan yang datang bareng sama polisi SWAT ke sebuah bangunan terbakar. Dimana ini bisa jadi adalah momen saat Happy ngebawa bala bantuan untuk nyelamatin orang-orang atau teman-teman Peter yang terjebak di sini akibat serangan dari villain-villain yang sengaja ngincer teman-temannya. Persis sama yang terjadi di film Spider-Man Far From Home. Di scene berikutnya sekilas kita bisa ngeliat ada sosok yang tiba-tiba nyerang Peter dari belakang. Tapi ada semacam energi yang seperti jadi tembok penghalang jadi serangannya kena si energi ini nih. Nah, sosok ini sebenarnya memang nggak begitu jelas. Tapi dari posturnya ini mirip banget sama Lizard, salah satu villain yang ada di film The Amazing Spider-Man.
Kalau dari lokasinya sih ini kayaknya ada di basement Sanctum Sanctorum ya, yang mungkin aja antara Lizard masuk ke sini buat nyari Peter atau mungkin dia dikurung sama Doctor Strange dalam penjara magicnya. Karena kita ngeliat dikit ada spell gaya Doctor Strange yang muncul pas si Lizard nyerang sebagai penghalang dari dirinya. Nah, bagian yang seru di trailer ini terjadi di scene berikutnya, di mana terlihat ada petir kuning yang kayaknya adalah kekuatan dari Electro, villain dari film Amazing Spider-Man 2. Walaupun sebenarnya agak beda dengan Electro di Amazing Spider-Man 2 ya, yang warnanya agak-agak ungu dan biru. Sementara di komiknya udah jelas kalau warna listrik dan petir dari Electro adalah warna kuning, seperti yang kita lihat di trailer ini. Ada scene lain yang juga nunjukin petir kuning yang ngeledakin mobil polisi yang tentunya ini jelas banget adalah Electro. Dimana di scene ini kita juga bisa ngelihat mobil dari kantor berita si J. Jonah Jameson, The Daily Bugle. Nah tapi Electro dengan listrik kuningnya ini sebenarnya udah dikonfirm sama si Jamie Foxx sendiri loh lewat postingan akun Instagram yang dia buat di Oktober tahun lalu. Nah di sini yang sama ada semacam pasir-pasir yang keluar dan keangkat nih dari tanah. Ini sepertinya adalah Sandman yang juga bakal ada di film ini. Dimana Sandman adalah salah satu villain yang ada di Spider-Man 3 yang jadi film terakhir trilogi Spider-Man Tobey Maguire dan Sam Raimi. Nah, kalau dilihat lebih detail, pasir-pasir Sandman ini seperti jadi perisai buat ngelindungin si Peter di scene ini. Karena pas listrik Electro mau nyamber ke Spidey yang lagi pakai kostum hitam ini, pasirnya kayak ngeblok dan ngejaga dia. Yang artinya si Sandman di sini bakal berpihak kepada Spider-Man nantinya dan bakal balik melawan musuh-musuh lain di sini. Ya kalau dipikir sih agak make sense ya, apalagi di film Spider-Man 3 kita tahu si Sandman ini sebenarnya nggak bersifat jahat. Dan mungkin personalitinya ini yang bakal ngebawa dia di film No Way Home ini sebagai karakter yang nggak juga begitu jahat ya. Dan di scene berikutnya tiba-tiba ada bola emas yang gelindingan di jalanan yang mirip banget sama granat punya Green Goblin di film Spider-Man-nya Sam Raimi. Dan juga terdengar suara ketawa khasnya Green Goblin saat scene granat dan ledakan terjadi. Nah ini udah langsung mengkonfirmasi kalau si karakter Green Goblin ini bakal muncul di film ini. Dan tentunya si Willem Dafoe bakal balik memerankan karakter ini. Kita juga ngelihat Peter dengan pakaian rapi yang lagi ngomong sama ibu-ibu di dalam mobil. Ini mungkin scene dimana Peter bakal datang ke persidangan kasusnya dia. Makanya dia pakai baju rapi nih, pakai jas. Dan si ibu-ibu yang diperanin sama Paula Newsome ini bisa jadi adalah pengacara Peter yang sebenarnya nih guys. Walaupun gue sebenarnya ngarep banget nih yang jadi pengacara di filmnya nanti adalah Matt Murdock. Ini bisa dilihat kalau si karakter ini pakai mobil limo yang artinya dia bukan orang biasa. Mungkin dia adalah salah satu pengacara top yang sengaja ditunjuk untuk nanganin kasus Peter ini. Yang tentunya ini disewa sama keluarga Stark. Dimana kita tahu kalau masih ada Pepper Potts dan Happy Hogan yang siap untuk membantu Peter apapun yang dia butuhkan. Tapi bisa juga si ibu ini adalah nyokapnya si MJ. Karena waktu sang aktris Paula Newsome diumumkan main di No Way Home, beberapa fan mulai berteori kalau dia bakal jadi ibunya MJ. Kayak juga ya si MJ ini ya, maknya pakai limo ya. Dan di akhir trailer, akhirnya terlihat dengan jelas aktor Alfred Molina muncul sebagai Dr. Octopus. Dan yang kita tahu, Doc Ock di sini juga dari film Spider-Man-nya Sam Raimi. Dari scene ini kita bisa ngelihat memang nggak ada perubahan yang terjadi dari tentakel-tentakelnya Doc Ock ini ya. Yang memang mengkonfirmasi sekali lagi ini straight dari universe-nya Sam Raimi. Di sini Doc Ock juga memanggil Spider-Man dengan bilang Hello Peter. Dimana di Spider-Man 2 dulu Doc Ock memang manggil Spider-Man dengan panggilan nama depannya Peter, bukan Parker. So, dengan munculnya musuh-musuh ini, ada Doc Ock, Green Goblin, dan yang lainnya, jelas ini membuka kemungkinan karakter-karakter lain cross universe bakal muncul di film ini, walaupun tidak ditunjukkan di trailer ini. Mungkin aja dua Spider-Man lainnya, nih gue berharap nih, sangat berharap ya tolong Sony ya, Spider-Man Tobey Maguire dan Spider-Man Andrew Garfield bakal muncul di film ini. Soalnya ya ngapain juga sih villain dari film-filmnya muncul kalau si Spider-Man-nya nggak muncul kan? Curang aja gitu, curang. Dan so far sudah ada 5 musuh yang muncul di trailer ini. 6 deh ya. Sudah ada 6 musuh yang muncul di trailer ini. Ada Sandman, Electro, Lizard, Green Goblin, Dr. Octopus, dan satu lagi nih kalau memang jadi Sinister Six ada Scorpion yang juga muncul jadi hint di mainannya nih ya. Jadi kalau sudah komplit begini ya sudah pastilah bakal ada Sinister Six di film No Way Home ini. Tapi bisa juga nih si Sandman gak dihitung ya. Jadi mungkin juga nih ada karakter lain yang bakal muncul di film ini.
Kira-kira apa ya? Mungkin kita bahas di video berikutnya aja kali ya, khusus untuk Sinister Six. So that's it, itu dia breakdown kita kali ini yang panjang banget soal trailer Spider-Man. Kita ngebahas bener-bener detail ya di sini. Dan kalau memang ternyata masih ada kurangnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Atau mungkin kalian punya teori sendiri, please tulis di kolom komentar di bawah dan feel free to share ke kita. So, jangan lupa like video ini dan jangan lupa untuk subscribe untuk konten-konten yang gak kalah seru di Breakdown Channel Universe. Dan jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.